Wabarakatuh. Sanak pemirsa Suara Minang TV, ketemu lagi kita di dalam sebuah kegiatan di mana langsung dari gedung salah satu ruangan di gedung DPRD Kota Batam dalam rangka beberapa tuntutan yang dilakukan oleh beberapa aktivis, yaitu dengan judul pernyataan sikap dan tuntutan atas dominasi perusahaan asing di Kota Batam. Jadi artinya pada saat ini adalah sekelompok masyarakat menuntut kepada DPRD Kota Batam bagaimana memperjuangkan tenaga kerja lokal, karena secara prinsip sudah banyak dan bertebaran sekali tenaga kerja asing, bahkan di level-level terendah sekalipun sudah menguasai Kota Batam itu sendiri. Nah, untuk itu Suara Minang TV dari kejauhan kita sudah mendengar RDP sudah mulai dibuka, maka kita langsung saja mengikuti live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. SRG siapa nih? Ini dari PT RD bukan ya, berarti bukan dari Janan ya, PT Janan juga kan? Janan ini bukan. Ini JD dari RDF juga, tukang. Terus Sapril atau apa nih? Sapril ya, sama RDF juga ya, dari kerja, aktivis. Oke, baik. Kami menerima surat dan hari ini kita tindakan hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dari PT Janan Engineering Indonesia ada? Nggak ada. Ada suratnya? Suratnya nggak ada. Ya, ini catat Pak Amuri. Nama ini pengawas atau PT pengawas ya, kita sudah suratin dan nggak ada hadir hari ini. Terus PT TGK apa nih? Tenaga dan perusahaan outsourcing PT TGK serta hal-hal lain yang berlaku. Berarti dari PT Janan Engineering nggak hadir ya. Tapi nanti kita coba cek ulang apakah surat kita memang sampai ke tangan yang tepat atau di mana, dan kita tunggu jawaban dari mereka, dari manajemen PT Janan Engineering. Sampai saat ini belum ada ya? Sampai saat ini belum ada. Dan sebenarnya kalau punya respon baik, kita jam 1 rapatnya, dari tadi pagi dia sudah bisa respon sebenarnya, karena kita ada di Batam. Baik, tanpa memperpanjang Pak Dima, nanti kita dengarkan apa kira-kira yang mau disampaikan oleh para pengusul RDP ini. Ada aktivis dan PT RDP ini sebagai apa? Nah, dijawab dulu. PT RDP itu sebagai apa? Supply manpower, supply tenaga. Tetapi begitu disuplai semua di bawah kendali dari Janan Engineering. Oh gitu. Bukan RDF yang berkontrak dengan Janan Engineering, bukan. Supply saja. Berarti nanti tolong kerjasamanya dengan PT Janan, tolong kita dikasih juga, biar kita tahu nanti batasan-batasan. Baik, selamat datang juga Ibu Adi, Sekretaris Komisi 4. Saya pun lupa juga memperkenalkan diri. Saya dan di Raja Bogor SD, Ketua Komisi 4 dari Partai PDI Perjuangan. Bukatik dari Nasdem, yang Pak Soni dan Pak Waria tadi saya sudah sebutkan. Baik, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada juru bicara dari aktivis dan dari PT. Walaupun dari sini yang jelas kita sudah katakan
ini. Dan nanti akan didapatkan risalah Pak NTP-nya ini atau Izin mic-nya saya taruh di sini aja. nanti kita buat lagi, kita undang lagi perusahaan PT Jianan ya. Apa masalahnya, kenapa dia nggak hadir hari ini? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ketua Komisi 4, Ibu Sekretaris, dan yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga awak media yang sudah meliput kegiatan ini. Mohon izin sebelumnya saya ingin sampaikan terkait masalah beberapa permasalahan yang ada di kawasan industri. Agak dekat Pak, agak dekat mic-nya biar kami dengar juga ya. Di kawasan industri tunas prima di Kabil. Tunas prima di Kabil. Iya. Kabil ya. Oke. Kami hadir dalam forum ini untuk menyampaikan keprihatinan dan tuntutan situasi yang terjadi dalam proyek-proyek besar di Kota Batam yang didominasi oleh perusahaan asing, khususnya dari Tiongkok. Proyek tersebut tidak hanya mengabaikan kepentingan tenaga kerja dan pengusaha lokal, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, hukum, dan budaya yang serius bagi masyarakat Kota Batam. Struktur keterlibatan perusahaan asing, satu adalah PT Haitai yang sebagai investor, Haitai Solar sebagai investor yang mendirikan bangunan di kawasan industri prima. Kemudian PT CSC, China State Construction, adalah sebagai Menkon yang membangun konstruksi itu, juga dari Tiongkok. Kemudian PT Jianan Engineering Indonesia, ini adalah juga perusahaan asal Jakarta tetapi semuanya orang Tiongkok, hanya memakai nama orang Indonesia. Itu sebagai subkon yang bekerja di PT CSC. Kemudian ada PT TGK, itu adalah supply manpower dari Jakarta yang membawa orang-orang dari luar Batam untuk bekerja di Jianan yang lagi dikerjakan itu. Kemudian proyek material itu juga diimpor dari Cina, bukan dibeli dari lokal. Artinya dari A sampai Z semuanya dari Tiongkok. Itu boleh ada data ya di kita. Ada data, kita punya ya? data. Oke. Permasalahan yang terjadi, satu, monopoli usaha pihak asing. Proyek dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan asing dan investasi pelaksanaan hingga penyediaan bahan. Tidak melibatkan pelaku usaha lokal sebagai mitra penyedia jasa. Dua, pengabaian tenaga kerja lokal. Perekrutan tenaga kerja dilakukan di luar Batam melalui outsourcing tanpa memberi kesempatan kepada pekerja lokal. Akibatnya angka pengangguran di Batam mungkin makin tinggi karena kurang diakomodir ya tenaga buruh dari Kota Batam. Pelanggaran norma ketenaga kerjaan, jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan tenaga kerja. Yang kami temukan di lapangan itu adalah mulai masuk jam 7 pagi hingga jam 17.30 sore. Artinya buruh sudah bekerja selama 10 jam setengah tanpa ada penambahan uang lembur dan sebagainya, termasuk hari Sabtu dan hari Minggu. Dan itu melanggar pasal 78 Undang-Undang tahun 85 nomor 13 tahun 2003. Tidak, indikasinya atau diduga buruh tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja ataupun kesehatan. Status kerja yang tidak sah. Pekerja harian lepas tidak diberi kontrak tertulis, yang berarti secara hukum mereka tidak menjadi pekerja tetap. Melanggar pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan kerja sepihak, buruh lokal diberhentikan karena menolak aturan kerja yang melanggar hukum, melanggar pasal 151, 155A Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP nomor 35 tahun 2021. Jadi Pak, karena PT dari RDF ini tidak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh Jianan, bekerja dari jam 7 sehingga sampai jam 17.30, mereka dikeluarkan semua, itu orang-orang Batam. Mereka berapa orang itu? Kalau tidak salah ada 13 orang, termasuk Bapak ini. 30 orang. 13 orang. 13. Ya. Oke. Dan mereka mengeluarkan. Nanti datanya lengkap semua ya? Ada. Ya.
Dugaan pelanggaran perusahaan outsourcing TGK diduga tidak memiliki izin di Batam. Ini perusahaan dari Jakarta, tidak ada berkantor di Batam, dan ini sangat riskan. Sudah berapa kali perusahaan-perusahaan dari luar lari dan tidak membayar gaji-gaji di Batam. Ini sudah krusial sebenarnya perusahaan di Batam. Tidak berbadan hukum yang sah dan melarang pelaku usaha lokal ikut berpartisipasi, merugikan prinsip persaingan sehat dan pemerataan ekonomi. Juga mereka Jianan ini memakai outsourcing yang tidak memiliki izin usaha. Dia hanya menyuruh orang, mencari orang, nanti dilebihkan, dibayar gitu. Dan itu kita bisa panggil nanti. Sayangnya mereka tidak datang. Dugaan pelanggaran oleh tenaga kerja asing TKA, tidak memiliki izin kerja. Di situ pernah sekali datang imigrasi, tetapi mereka sudah lari duluan. Tidak ada yang tertangkap atau bagaimana. Itu saya lupa tanggalnya, mungkin Bapak ini ada waktu itu di situ. Betul Pak ya? Nah, nanti Bapak ini bisa ceritakan. Ini kawasan baru enggak? Kawasan baru, Tunas Prima, yang di lampu merah Kabil Pak. TKA bekerja tempat resmi dan Kementerian Ketenagakerjaan, melanggar Perpres nomor 28 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, mengendarai kendaraan tanpa izin atau tanpa SIM. Banyak mereka ini TKA ini membawa kendaraan tidak memiliki izin atau SIM, tetapi mereka berkeliaran di Batam, dan ini kita minta juga harus ditindak Pak. Kemudian melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta membahayakan keselamatan. Kemudian penjajahan budaya oleh perusahaan asing. Dokumen proyek, gambar teknis, serta rambu keselamatan yang tersedia di dalam bahasa Mandarin. Semuanya bahasa Cina, Pak. Nggak ada translate, jangankan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, semuanya full Cina. Termasuk instruksi itu yang ada di perusahaan itu. Pekerja lokal dipaksa memahami bahasa Tiongkok tanpa adanya pelatihan. Ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa negara dan bentuk penjajahan budaya modern. Dampak sosial dan ekonomi, pengangguran lokal tidak teratasi, PAD Kota Batam tidak meningkat secara signifikan, pengusaha lokal kalah bersaing secara tidak adil, pekerja lokal dirugikan secara hukum dan ekonomi, kedaulatan budaya nasional dilemahkan oleh dominasi budaya asing dalam proyek-proyek strategis. Tuntutan kami, cabut izin operasional PT Jianan Engineering Indonesia karena tidak memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal, melanggar norma ketenagakerjaan, tidak menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lokal, menjadi pesaing tidak sehat bagi perusahaan di Batam. PT CSC dan PT Haitai Solar harus diminta pertanggungjawaban atas pemilihan mitra kerja yang telah melanggar hukum. Kemudian kami mohon kepada DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam, kami menuntut perlindungan dan prioritaskan bagi tenaga kerja lokal, proteksi bagi pengusaha lokal agar tidak tersingkir dalam proyek-proyek investasi, kewajiban bagi investor dan kontraktor asing untuk melibatkan SDM dan perusahaan lokal, audit menyeluruh atas keberadaan dan legalitas TKA, termasuk deportasi bagi TKA ilegal, penertiban penggunaan bahasa asing dalam lingkungan kerja, dan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Penutup, kami menegaskan bahwa Batam bukan hanya lahan proyek, tetapi rumah bagi ribuan warga yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan adil di kotanya sendiri. Investasi yang masuk ke Batam harus berlandaskan hukum, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat lokal, bukan menjadi sarana eksploitasi yang melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Batam untuk rakyat Batam, pekerja lokal, pengusaha lokal, dan budaya lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang lebih kita sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, tuntutan, dan keinginan daripada rekan-rekan kita aktivis dan rekan-rekan kita pekerja konstruksi di Kota Batam. Banyak hal yang mau kita cek di sini dari informasi ini Pak Muri dan Pak Wiran.
nanti berikan kami ruang dan waktu. Kami akan coba cocokkan waktu, kita akan turun nih Pak Amuri dan Pak Ira dari apa yang disampaikan tadi. Dan itu yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bacakan itu, coba tinggalkan sama kami satu. Dan nanti staf ahli tolong bedah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya. Yang mana yang tidak disanggupi, yang mana yang tidak dipatuhi oleh investor ini, yang mana yang harus diperbaiki, kan begitu. Kalau masalah mencabut izinnya, bukan wewenang di sini. Yang mencabut izinnya adalah orang yang memberikan izinnya. Nah, ya. Tetapi yang mengawasi kita bisa mengawasi. Jadi nanti berikan ruang dan waktu kepada kami, Komisi 4, dengan Disnaker dan pengawas juga. Kita akan turun ke sana melihat. Ini sudah lama kami dengar informasi ini, tapi baru kali ini datang untuk secara resmi mengadu. Yang katanya ada jalan bergerombolan orang-orang pekerja asing. Nah, ada beberapa yang memberikan info ini, tapi kami belum pernah dapat data yang betul-betul valid gitu. Ya, saya rasa itu masukan dari saya. Tidak perlu kita bertanya jawab di sini karena yang orang yang kita harus perhadapkan itu tidak hadir gitu. Nah, cuman kalau kami dengan pengawas Disnaker Provinsi dan Disnaker Kota Batam pasti mendengarkan apa yang disampaikan hari ini, dan kami akan telaah dan pelajari dan akan sikapi aduan ini, kan begitu. Apakah yang tadi itu yang disampaikan sudah memang data yang valid atau masih ada lagi data-data tambahan, kan seperti itu ya. Berarti yang kemarin ini juga yang masalah Cat and Pilih itu yang bermasalah di seberang ini juga itu ya? Oh, lokasi ini bukan? Bukan, beda ya? Oh, ternyata beda. Saya mau sampaikan kalau itu tadinya ini memang kalau diawali dari yang sudah ini udah pasti berlanjut aja itu, agak-agak miring dia semua kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada jalan solusinya Pak. Dan pasti ketidakhadiran mereka saat ini pasti kita ada agendakan RDP berikutnya. Ya, ada mungkin tanggapan atau pendapat dari teman-teman Komisi 4? Saya rasa kita di awal ini sudah mendengarkan. Dan saya mohon maaf Pak, saya yakin mereka juga ini pasti lagi nyari ini kenapa nggak datang. Tahu Pak, nyari apa mereka? Nyari backingan. Oh. Betul-betul Pak. Ya, saya tahu pasti itu. Ya. Dan rata-rata seperti itu kondisinya di Batam. Saya bingung juga. Ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak ikut aturan gitu? Kenapa nggak bisa aturan main itu menjadi wasit kita gitu? Ya. Kenapa harus diadu yang ini, yang si A diadu ke si B, ke si C, gitu-gitu aja. Maka kalau masih seperti itu mentalnya pengusaha, itu ada apa di situ? Kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Nah, jadi ini kita coba bagaimana supaya sadar lah, supaya menjalankan apalah sesuai dengan aturannya, itu aturan mainnya. Terasa itu Bu Sek ada tambahan? Silakan Bu Sek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Ya. teman Dewan, Bapak yang hadir. Pak, saya mau menanyakan tadi itu kan yang banyak orang Tiongkok. Ya. Berapa banyak itu? Oh, udah banyak Bu. Dia kena ini perusahaan-perusahaan investasi. Pakai Izin Bu, kalau berapa banyaknya saya kurang tahu pasti. Tetapi hampir rata-rata setiap kawasan itu mereka sudah ada sekarang. Seperti saya sebutkan lah, kalau di PT Tunas Prima itu ada perusahaan Haitai, itu mereka baru bangun, itu boleh lihat ke sana. Kemudian juga ada di Kabil, perusahaannya nama Solar Cell, itu juga orang Tiongkok semua. Di Juga satu kawasan itu. beda-beda Pak. Jadi sekarang ini investasi asing ini orang-orang Tiongkok ini rata-rata saya lihat investasinya itu Solar Cell. Artinya investasinya itu bergerak di bidang apa namanya? Solar Cell itu seperti tenaga surya. Jadi mereka di sini buat baterainya, buat panelnya dan segala macamnya.
Yang kita miris itu mereka monopoli, Bu. Dari mulai investasi sampai ke subkon, bahkan sampai ke outsourcingnya mereka semua. Kemudian materialnya mereka datangkan dari Cina, bukan dari beli pengusaha lokal di sini. Jadi investasi ini saya pikir investasi bodong gitu. Kita dapat apa di Batam ini? Tenaga kerja juga terserap. Kemudian pengusaha-pengusaha lokal tidak bisa bersaing dengan mereka. Mereka sudah atur itu. Sudah dibawa dari sana. Bahkan surveyor-surveyor pun saya tengok kemarin mereka yang survei sendiri. Jadi untuk apa mereka di sini? Apalagi Janan. Janan ini kan hanya subkon. Emang di Batam kekurangan subkon apa di Batam ini? Untuk apa mereka berebut ke sini? Sementara pengusaha-pengusaha kamu kesusahan mencari pekerjaan. Nah, mereka sudah mengkop itu dari A sampai Z gitu. Nah, sehingga kemarin pun kawan-kawan ini bekerja sana, kalau bila bicara, Bapak ini Bu, belum ada DPRD, Bapak udah di Batam nih. Diusir dari situ, dikeluarkan dari pekerjaan itu. Belum ada DPRD, belum ada pemerintah Kota Batam, Bapak ini udah di Batam. Nah, dia bilang dia tidak mau pakai orang lokal, dia mau pakai orang dari luar. Karena nggak mau ikut aturan dia. Saya bilang, sedangkan orang ini saja, orang Indonesia mau mengikuti aturan Indonesia. 8 jam kerja. Dia bilang apa? Ada kawan-kawan buruh dia bilang, kalau ikut aturan pemerintah jangan kerja di sini. Cari kerja tempat lain. Ini kan sudah... Enggak, yang ngomong itu orang Indonesia? Orang Cina. Dia bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia, Cina sini. Oke. Cina sini? Oke. Cina Jakarta. Dari Ya. Jakarta? Oke. Waktu briefing itu saya pernah dengar dia bilang dia tak pakai orang lokal, kita akan pakai orang lokal di sini. Itu yang saya dengar dari dia. Sampaikan nggak alasannya? Ya? Alasannya begini Pak, mungkin mereka menganggap kita itu gaji mereka itu lebih murah ya. Karena kalau kita kan ikutin kerja harian kita berapa gitu Pak. Kalau dia pakai orang luar, orang Jawa sana lebih kecil Pak nilainya. Nah, kita bukan masalah ke gajinya, tapi bahasa itu dia nggak bisa mengucapkan itu. Bahasa itu, makanya nanti ini akan kita konfrontir kan? Ya dia level apa di situ? Yang Cina yang ngomong itu? Subkon juga outsourcing. Belum. Karena kalau kita masuk gitu Pak, dia ngomong gitu, kita takut jadi bentrok. Mic-nya depan, mic-nya. Oh, perempuan? Perempuan, tapi luar biasa tekanan dari Mic-nya depan, mic-nya. Pak Wira, Pak Amori dengan kepala UPT, memang kita harus carikan waktu, kita harus turun nih Pak. Nah, kalau seperti ini udah kompleks ini masalahnya nih. Ya, dia sampai bercerita bahwa itu aturan, ya aturan mana lagi yang mau dipakai dia? Kalau aturan kita itu pun nggak mau dia gitu. Ini nanti jadi bebas ini Batam ini suka-suka aja. Dan satu Ya. yang kita takutkan Pak, karena mungkin di saat tempat kita kerja itu orang untuk buat makan aja Pak. Ketika digas seperti itu mungkin bisa jadi pukul atau apa, orang semua ada di situ. Sehingga pengawas di situ Pak, Ya. akhirnya saya tengahin udah lah sabar. Jadi memang luar biasa tekanan dari orang itu. Ya. Jadi masukan ini sangat berharga buat kami dan kami akan agendakan nanti turun bersama. Ini ada beberapa kasus ini Pak Wira. Ada di tenaga kerjanya, ada di tadi pekerjanya juga sistemnya, dan ada tenaga kerja asingnya juga, ya. Nah, nanti supaya kita rumuskan gitu. Ada? Oke, silakan. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, Ibu Sekretaris, dan Bapak Ibu. Saya di sini Pak, saya Jeffrey Jefrianto ya. Saya dari KUPT ya. Tenaga Kerja Kota Provinsi Pulau Riau, bidang pengawasan Pak UPT, Tenaga Kerjaan Kota Batam. Saya didampingi Pak API pengawas kita. Ya. Kami menyampaikan terkait dengan permasalahan ini Pak. Sampai dengan saat ini memang banyak permasalahan yang kita terima aduan. Tujuan kami salah satunya pembinaan lomba kerja, lomba K3 dan memastikan keputusan BPJS. Jadi kasus seperti ini ada beberapa kasus yang kayak gini yang masuk ke kita sedang kita proses dan kita tindak lanjut. Artinya kami setiap bulan hampir setiap hari Pak menerima laporan sampai dengan hari ini aja sudah sekitar 90 aduan
Yang sudah kita selesaikan sekitar hampir 70% yang sudah kita tindak lanjuti. Terkait dengan kasus ini, kami tadi Bapak sampaikan untuk turun bersama Pak. Alhamdulillah Pak, boleh juga Pak nanti saya sampaikan ke pimpinan. Kita langsung buat tim Pak, dalam terima laporan. Tapi ini kan Jihanan ini kami belum dapat terima laporannya Pak. Kalau terima, Udah, ngikut sidak kami aja. siapa? Ngikut sidak kami aja. Nah, jadi kalau kalian kan nanti lama ininya, harus ada surat dari ini kan gitu kan? Tapi izin Pak, kalau naik aja besok kita udah turun Pak, tim kita. Kita ada tim sekitar 10 orang. Oh gitu. Tim, Pak. Boleh. Besok kami bisa, dan saya buat seperti kita turun untuk pemeriksaan Pak, pemeriksaan ke perusahaan. Jangan besok lah, jangan besok. Jadi kita kasih ruang dulu, nanti berdiskusi supaya Pak Wira juga dari kota yang tenaga kerja asingnya supaya disiapkan. Jadi kita pergi semua kena gitu loh, ya. Kami juga kami siapkan gitu. Oke. Oke, ada lagi kira-kira Pak Waria, Pak Sony, ya Pak Wira, Pak Amuri. Jangan panjang-panjang lagi Pak Wira. Siapkan aja nanti ininya, pelurunya. Ya. Hari ini aja. Dari yang kerja di Dinas Prima itu dapat memberikan informasi ke kami agar menyangkut perusahaan yang di sana ini kan kawasan ada beberapa perusahaan, mungkin ada perusahaan yang Dikirain apa nanti? seperti SDSD, panenan dari apa, kemudian beberapa perusahaan di sana. Kok kirim PDF? Kirim PDF. Karena yang kami data sampai dengan April, kalau yang ini hanya 3 TKA. 3 TKA-nya? Ini sampai April kemarin 30. Nanti kita akan update lagi, karena nanti kita akan print, nanti sehingga nanti datanya sesuai. Karena nanti kita juga berkoordinasi dengan. Jangan pastikan sesuai. Kalau kita keinginannya nggak sesuai Pak. Ya, maksudnya Supaya menjadi temuan gitu. Kalau saya nggak mau harus sesuai gitu. kita ambil data. Realnya berapa di sana, terus berapa data di kita. Di situ baru dapat temuannya gitu. Jangan dipaksakan Ketua. untuk sesuai. Izin Ketua, kalau kata Bapak tadi 3 orang, saya bisa buktikan lebih dari 10 orang. Oke. Kita boleh ke sana besok. Oke, ya. Karena semuanya Cina nggak bisa bahasa Indonesia. Dan mereka semuanya buat kendaraan di Batam ini. Ya. Jadi itu udah data awal Pak Wira, ya. Saya sudah sebutkan sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal. Bapak boleh catat lagi. Ini saya ulang lagi nih Pak. PT Haitai adalah investor. Haitai Solar. Investor yang membangun sekarang di Tunas Prima. Kemudian mainkonnya adalah PT China State Construction atau CSC. Kemudian subkonnya juga dari Tiongkok PT Jianan Engineering Indonesia. Supply manpowernya atau outsourcingnya PT Giga juga dari Jakarta, orang Cina juga, keturunan Indonesia, keturunan Cina yang ada di Indonesia. Itu yang ngomong dari masalah aturan itu ya? Aturan itu, dia bilang kalau mau ikut aturan pemerintah nggak usah kerja sini katanya. Jadi dia mau bekerja orang tuh 10 jam setengah 1 hari yang dibayar. Nanti kita kembalikan bahasanya itu Pak. Ya. Kalau mau berusaha nggak mau aturan Indonesia, pergi dari sini. Siap, Ketua. Dan kami sebagai aktivis akan terus memantau ini. Apabila ini tidak ada tindak lanjut atau hanya sekedar rapat di sini, akan kami pantau terus. Dan kami berharap dan mendorong DPRD bisa menyelesaikan kasus-kasus di Kota Batam ini terkait TKA dan yang merugikan orang-orang Batam itu. Sekian, terima kasih. Yang tadi saya mau cek yang kita tadi yang dikeluarkan itu berapa orang Pak? Yang bekerja? Ada 10 orang. 13 ya? 13 orang. 13 ya? Ya. Oke. Ada tuntutan yang lain dari di luar ini yang dari 13? Jadi supaya kita jalan semua selesai gitu loh. Ya. Jangan nanti udah selesai ya gini, ada lagi. Nah, jangan. Jadi sekalian nanti semua. Yang dari 13 ini apa tuntutannya lagi? Ada lagi? Yang dari pekerja. Tak ada. Yang sudah seperti yang kami sampaikan Ketua. Enggak, maksudnya apakah dipekerjakan lagi atau bagaimana gitu? Mungkin kita boleh tanya lagi itu. lah. Karena memang sebagian mereka ini minta kerja lagi. Artinya dari kan kawan-kawan begini. itu. Solusinya kan begini.
Jangan nanti kita tekan di sini, tak ada tempat kita untuk bernegosiasi untuk kawan-kawan kita yang 13 yang sudah dikeluarkan karena masalah tadi tidak sesuai jam kerja dan lain-lain hal. Ya kan gitu. Jadi kan kita harus ada strategi nih. Ya. Jangan karena sakit di hati atau apa, udah hantam aja. Padahal efeknya nggak ada juga ke kita gitu. Nah, efeknya kan harus ke pekerja juga. Itu yang mau kita tanya. Jadi supaya kita nanti berbicara dengan mereka itu bisa langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, gitu. Ya. Seperti yang disampaikan tadi Ketua, mengakomodir tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal itu salah satu masuk bagian dari tuntutan Ketua. Ada di situ ya? Ada. Nah, artinya gini, Bapak ini kan sudah bagian dari itu. Ya. Cuman kan yang 13 ini dulu secara itu bahasa umum. Ya. Universal itu bahasanya tadi. Ya. Ah, nanti diambil dia dari sana, padahal orang-orang yang 13 tadi yang sudah di situ toh juga nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kita harus spesifik gitu ya, spesifik. Masih menginginkan yang 13, masih menginginkan di sana ya? Apa kerjaannya? Kegiatan di sana itu apa sebelum Bapak dikeluarkan? Apa? Bagian apa? Tukang masang apa itu maksudnya? Enggak kok titik ya. Bukan itu yang ini. Oh gitu. Bangunan ya, sipilnya ya. Berapa gaji dikasih sehari? Per hari ya? Berapa? Jadi ini kedua, sebenarnya karena yang 13 ini sudah masuk rapi, sebenarnya masih pengen kerja sebenarnya. Karena mereka juga butuh. Tapi karena dibilang gaji itu mau bayar di 45 hari, jadi gimana betul? Maksudnya 55 hari gimana? 40 hari baru keluar gaji. Itu yang dibilang perempuan tadi. Lebih jago kita daripada mereka ya pengusaha itu ya. Saya tiap Sabtu keluar gaji. Jadi yang satu ini pinjaman ini ketua, saya lah yang ngasih berdasarkan nanti sama saya.